Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi walaupun masih melalui media virtual ini di acara BPK Staying Alive. Adapun yang akan berbagi sharing iman kepada kita semua hari ini adalah Bapak Frans Agus Siman, utusan dari komunitas Immanuel. Mari saat ini Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama mendengarkan sharing dari Bapak Frans, saya mau ajak setiap kita untuk boleh datang kepada Tuhan dan kita mau satu di dalam doa dan pujian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kasih yang Tuhan sudah curahkan kepada kami semua. Engkau jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Engkau mengasihi kami dan Engkau memelihara kami sampai dengan saat ini. Dan biarlah saat ini kami mau berikan hati kami yang limpah dengan ucapan syukur. Kami rindu untuk boleh membalas kasih-Mu. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau saat ini. Ini hati kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Selain puji dan sembah Kau, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sungguh Tuhan, kasih-Mu mempesona setiap hati kami. Kasih-Mu Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan kami yang baik. Engkau Tuhan yang selalu mengampuni setiap dosa dan kelemahan kami. Engkau Tuhan yang selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Kami bersyukur Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan
biarlah setiap kami boleh membalas kasih-Mu dengan memberikan diri kami sepenuhnya Tuhan, untuk Engkau pakai. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami seturut rancangan-Mu dan seturut kehendak-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan sharing kesaksian yang akan disampaikan oleh anak-Mu yang Engkau kasihi, Bapak Frans. Tuhan Yesus, kami berikan hati kami saat ini untuk Engkau berkati lebih lagi. Kami serahkan juga Pak Frans Tuhan, untuk boleh Engkau tuntun dengan Roh Kudus-Mu. Setiap sharing yang dia berikan boleh menguatkan kami. Kami sudah siap untuk mendengar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam BPK Stay Alive bersama saya, Frans Albert Siman. Saya berasal dari paroki Pantai Indah Kapuk, Regina Coeli, dan saya saat ini diutus dari komunitas Immanuel. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan suatu renungan yang bertema, Tuhan memilih yang tidak sempurna. Pernahkah di dalam benak kita terlintas pertanyaan, apakah saya ini layak di mata Tuhan? Saya yang telah berlumuran dosa, yang kotor, yang terus menyakiti hati Tuhan, yang penuh dengan kekurangan. Pada waktu saya masih berusia muda, saya terus bertanya kepada Tuhan, apakah saya ini layak di mata Tuhan? Apa yang Tuhan lihat dari diri ini? Sehingga saya bisa dikatakan bahwa begitu spesial di mata Tuhan. Begitu dikasihi Tuhan. Sedangkan saya sebenarnya bukanlah orang yang dekat dengan Tuhan. Saya jarang berdoa. Saya tidak melayani. Dan hanya ke gereja sebagai suatu keharusan. Saya merasa relasi saya begitu jauh dengan Tuhan. Dan saya tidak tahu apakah Tuhan masih berkenan memperhatikan saya. Terkadang saya begitu iri dengan orang-orang yang dapat merasakan kedekatan dengan Tuhan. Dan dapat mengatakan bahwa Tuhan itu begitu baik bagi. Saya iri sekaligus saya bingung. Bagaimana orang bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan, sedangkan saya merasa Tuhan itu begitu jauh daripada saya. Sehingga pada saat saya di gereja, saya seringkali berdoa. Semoga suatu saat nanti, saya dapat merasakan kedekatan dengan Tuhan seperti yang dialami oleh teman-teman saya. Untuk mengawali renungan ini, saya ingin membagikan suatu kisah. Seseorang yang mirip perasaannya dengan apa yang saya alami. Seorang yang merasa dirinya tidak layak. Dan orang tersebut bernama Zakheus. Kisah Zakheus ini dapat kita lihat di dalam Injil Lukas 19, ayat 1-10. Dikisahkan bahwa Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Dan orang Yahudi pada masa itu sangat membenci seorang pemungut cukai. Karena mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa yang bekerja untuk bangsa penjajah, yaitu bangsa Romawi. Dan ia menjadi kaya dengan cara memeras bangsanya sendiri. Dan terlebih lagi, seringkali para pemungut cukai tersebut meminta lebih daripada apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Romawi. Sehingga, walaupun Zakheus bergelimpangan harta, namun di dalam dirinya sendiri, ia merasa sebagai seorang yang tidak layak. Terlebih, nama Zakheus memiliki arti yang murni dan saleh. Namun apa yang dijalaninya sebagai seorang pemungut cukai bertolak belakang dengan arti dari namanya tersebut. Bagaimana mungkin ia dapat murni dan saleh seperti arti yang diberikan, nama yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya. Dan menurut catatan Injil Lukas,
dalam perjalanan Yesus yang terakhir menuju Yerusalem, di mana Yesus akan disalibkan. Berarti hari-hari terakhir Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota tersebut. Dan seperti biasa, orang banyak akan berkerumun untuk melihat Yesus. Begitu juga dengan Zakius. Ia berusaha untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu. Namun karena begitu banyaknya orang dan tubuhnya pendek, ia tidak bisa mendekati. Maka berlarilah ia, mendahului orang banyak tersebut. Kemudian ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dalam Lukas 19 ayat 5 dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Pada saat saya membaca ayat yang kelima ini, ada yang tidak lazim. Karena pada saat Yesus melewati pohon ara tersebut, yang dipanjat oleh Zakius, dikatakan, Yesus melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun. Yesus tidak berkata, hai engkau yang ada di atas sana, segeralah turun. Melainkan Yesus memanggil namanya, Zakius, segeralah turun. Sepenggal kalimat ini membuat saya terpana. Karena hal ini berarti bahwa Yesus telah mengetahui nama Zakius dari semula tanpa Zakius memperkenalkan diri. Dan ini juga berarti Yesus mengetahui siapa itu Zakius. Latar belakang daripada Zakius sebagai seorang pemungut cukai. Dan Yesus juga mengetahui di mana ia akan menjumpai Zakius. Kemudian saya bertanya lagi. Dari sekian banyak orang yang ada di situ, pada saat hari-hari terakhir Tuhan tersebut, mengapa malah Tuhan memilih Zakius yang memiliki latar belakang yang buruk? Semua orang tidak mau berteman dengannya, walaupun ia sangat kaya. Orang-orang memandang dia sebagai seorang pendosa yang harus dijauhi. Namun Yesus malah memilih si pendosa yang harus dijauhi ini. Mengapa? Bukankah ada banyak orang yang lebih baik daripada Zakius untuk melayani Yesus di hari-hari terakhirnya? Pertanyaan ini terus berputar di kepala saya untuk dapat memahami maksud Tuhan ini. Saya berusaha melihat kisah Zakius ini di dalam hidup saya. Saya yang juga adalah seorang pendosa yang harus dijauh. Apakah mungkin saya dipilih Tuhan untuk dekat dengan Tuhan dan melayani Tuhan? Sampai suatu hari saya mengalami kasih Tuhan melalui sebuah kejadian di dalam hidup saya. Pada suatu pagi hari yang cerah di bulan Januari, beberapa tahun yang lalu, seperti biasa saya bersiap diri untuk berangkat bekerja. Semua berjalan seperti biasa dan pada saat saya menyisir rambut saya, kemudian saya melihat ada timbul titik-titik merah di wajah kiri saya, seperti jerawat. Saya katakan bahwa, kok sekali datang jerawatnya banyak ya, rombongan begini. Namun sebagai seorang laki-laki, saya tidak terlalu ambil pusing. Saya katakan, ya biasalah, ini jerawat. Dan seminggu berlalu ternyata titik-titik merah yang ada di muka saya itu tidak pernah pecah seperti halnya jerawat. Namun semakin lebar sehingga menutupi sepertiga wajah saya yang sebelah kiri. Jadi wajah kiri saya menjadi merah-merah semuanya. Dan pada saat melihat itu ada timbul sedikit kekhawatiran, saya bilang, sepertinya ini gejala yang tidak biasa. Sehingga saya memutuskan untuk mengkonsultasikan kepada dokter kulit. Dan ketika sampai di dokter kulit tersebut melakukan beberapa tes kepada saya. Dia mengambil sebuah kapas, kemudian dia mengoleskan kapas itu di merah-merah di muka saya. Dan ditanyakan apakah saya merasakan ada pergerakan kapas. Saya katakan saya tidak merasakan apapun. Kemudian dokter tersebut mengetuk leher saya sebelah kiri dengan jari. Dia pukul
seperti ini, pelan saja. Pada saat dokter itu mengetuk leher saya merasakan ada aliran listrik dari leher saya, tiba-tiba mengalir ke atas kepala saya. Rasanya seperti ser, ser, ser. Dan saya katakan itu kepada dokter. Kemudian dokter diam sejenak dan kemudian dia keluar, dia memanggil teman sejawatnya. Dikatakan untuk coba memeriksa saya. Ya. Dan kemudian dokter yang kedua melakukan hal yang sama. Dan akhirnya mereka berdiskusi. Mereka mengatakan hal ini kepada saya. Bapak, apakah Bapak pernah bertugas keluar kota tempat yang terpencil? Saya katakan tidak, Dok. Saya selalu bekerja di Jakarta. Dari diagnosa kami mendiagnosa Bapak menderita penyakit kusta. Dikatakan seperti itu oleh dokter. Kemudian dikatakan lagi oleh dokter bahwa apakah Bapak memiliki sanak saudara yang memiliki penyakit kusta? Saya katakan saya tidak pernah ada saudara saya menderita kusta. Jadi bagaimana mungkin saya menderita kusta? Saya katakan. Ini tidak masuk di akal saya dan dalam hati saya mengatakan bahwa dokter ini sembarangan. Gak mungkin saya menderita kusta. Saya meninggalkan kedua dokter tersebut dengan perasaan yang marah. Saya bilang, ini dokter sembarangan. Dia tidak tahu efek daripada diagnosa itu terhadap psikologi saya. Kemudian saya langsung mencari second opinion. Kali ini saya tidak mau mencari dokter yang biasa. Saya pergi kepada dokter spesialis kulit yang ternama. Dan pada saat itu saya juga dites dengan hal yang sama. Kemudian saya dinyatakan bahwa saya positif penderita kusta. Saat saya menerima diagnosa daripada 3 dokter yang menyatakan saya penderita kusta, saya merasakan seperti petir di siang bolong. Bagaimana saya mungkin orang yang sehat-sehat seperti ini dikatakan saya menderita kusta? Dokter tersebut mengatakan, Bapak, saya akan preskripsikan obat ini kepada Bapak, dan saya minta untuk Bapak untuk selalu minum obat ini. Karena bila Bapak tidak minum obat yang saya berikan ini, maka Bapak dapat menularkan kusta ini kepada orang di sekitar Bapak. Dan saya juga minta untuk memisahkan barang-barang yang Bapak gunakan. Seperti gelas, piring, sendok, handuk, bahkan sikat gigi, dan semuanya, bahkan bantal. Agar tidak digunakan bersama. Karena hal itu dapat meresikokan orang-orang di sekitar Bapak. Menerima kenyataan tersebut. Perasaan saya begitu bergejolak. Saya yang tadinya orang yang merasakan masa depan saya begitu baik. Kemudian saya dihadapkan kepada situasi di mana saya adalah seorang penderita kusta yang harus dijauhi oleh semua orang. Istri saya seorang wanita. Anak saya yang pertama yang berusia 2 tahun seorang wanita. Dan anak saya yang kedua yang masih di dalam kandungan istri saya juga wanita. Saya sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang suami tidak akan pernah rela untuk melihat orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang saya kasihi, mereka dapat tertular kusta karena ayahnya. Maka saya katakan kepada istri saya katakan bahwa lebih baik saya keluar dari rumah. Saya akan menyewa suatu rumah yang kecil di suatu tempat terpencil. Saya akan tetap bekerja karena saya tulang punggung keluarga. Saya akan mengirimkan hasil daripada apa yang saya dapatkan, gaji yang saya dapatkan untuk keluarga saya. Namun saya tidak bisa bersama-sama dengan istri dan anak saya hingga saya bisa sembuh nanti. Kemudian saya tetap meminum obat-obat yang diberikan. Saya menjaga jarak dengan keluarga saya. Saya minum obat-obatan tersebut. Namun setelah seminggu saya meminum obat-obatan tersebut, bukan sesuatu hal baik yang saya terima. Merah-merah yang ada di muka kiri saya saat
itu mulai tumbuh menjadi daging yang tumbuh keluar dengan tebal kira-kira 1 sentimeter. Dan daging tersebut mulai mendesak mata saya sebelah kiri, sehingga mata saya hanya melihat dengan setengah. Dan hidung saya, lubang yang sebelah kiri, sudah tidak bisa terlihat lagi karena daging tersebut mendesak dari dalam, menutupi lubang hidung saya. Dan mulut saya yang sebelah kiri juga tertarik ke bawah oleh daging tumbuh tersebut. Dan melihat kondisi yang ada, keluarga, terutama istri saya, menginginkan saya untuk menanyakan kepada dokter spesialis yang lain. Akhirnya setiap 2 hari, 3 hari maksimum sekali, kami mengunjungi dokter-dokter spesialis yang ternama. Dan setiap dokter spesialis tersebut memberikan resep obat-obatan yang keras kepada saya. Melihat apa yang terjadi dalam diri saya. Dan saya minum obat-obatan itu tersebut. Dan pada minggu ketiga saya mulai mengalami kesulitan untuk menelan makanan. Karena selain bengkak di muka saya, timbul juga bengkak di leher saya. Seperti orang gondok. Dan tidak berselang lama, persendian kaki saya juga bengkak. Sehingga menyulitkan saya jalan, sehingga saya jalan tertatih-tatih. Melihat semakin turunnya kondisi saya, maka semua anggota keluarga menyarankan saya untuk terus mengintensifkan konsultasi dengan dokter spesialis. Dan akhirnya, dalam waktu 4 minggu, saya mengunjungi 9 dokter spesialis. Dan dokter spesialis terakhir yang saya kunjungi adalah dokter spesialis kanker. Dan dokter tersebut mengatakan bahwa ia mendiagnosa saya menderita kanker kulit ganas. Karena perkembangan yang begitu cepat yang saya alami. Semua dokter yang mendiagnosa saya, setiap penyakit yang disebutkan dokter spesialis tersebut adalah penyakit antara hidup dan mati. Tidak ada dari satu pun yang boleh saya pilih yang ringan. Dalam hati saya berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, berapa lama lagikah saya bisa hidup di dunia ini? Mungkin waktu saya hanya tinggal beberapa bulan. Dan pada saat saya mendapat diagnosa kanker kulit ganas, saya merasakan bahwa apa yang ada di depan saya itu hanya sementara. Semuanya menjadi hilang. Kemudian pada malam harinya kami tidak dapat tidur. Saya dan istri saya tidak dapat tidur. Kami berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Dan kami hanya dapat melihat anak kami yang begitu kami sayang, ia dapat tidur. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan terima kasih Engkau mengirimkan anak yang begitu cantik kepada kami. Kiranya Tuhan, Engkau jaga anak kami ini. Agar ia dapat tumbuh menjadi wanita yang berhati mulia, seperti arti daripada namanya. Dan bila Engkau berkenan Tuhan, kiranya Engkau beri saya kesempatan Tuhan, untuk membesarkan anak saya dengan tangan saya sendiri. Agar saya dapat melihat dia tumbuh dewasa. Saya dapat menyayanginya. Saya dapat bermain bersama mereka. Namun bila Engkau berkehendak lain Tuhan, kiranya Engkau jaga keluarga saya. Engkau pelihara mereka. Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka. Dan setiap doa itu, pada malam itu, kami selalu katakan bersama-sama, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ada satu kalimat dalam Ayub 2, ayat 10 yang menemani kami pada malam itu. Yang dikatakan seperti ini.
Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk daripadanya? Singkat cerita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Ia tidak biarkan kami jatuh tergeletak. Ia mendengar setiap seru dan doa kami. Ia mempertemukan kami dengan hamba-hambanya, anak-anak yang dikasihi. Dan saya dilayani melalui doa-doa yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan ketika saya didoakan, saya merasakan Tuhan bekerja di dalam diri saya. Bengkak yang saya rasakan, tiba-tiba seperti stop, tidak bertambah lagi. Dan perlahan-perlahan, semuanya itu dikembalikan lagi seperti semula. Dan saat itu adalah 13 tahun yang lalu. Dan saat ini saya dapat memberikan kesaksian di hadapan saudara-saudara. Semuanya ini dapat terjadi hanya semata karena berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam diri saya. Dari sejak itu saya dapat merasakan Tuhan telah memilih saya dari awal. Dan Ia tidak pernah meninggalkan saya barang sedetik pun. Ia tahu siapa saya, apa yang saya lakukan, di mana Ia akan menemukan saya. Panggilan Tuhan kepada Zakius di atas pohon telah merubah hidup Zakius 180 derajat. Tindakan Tuhan memperjelas tujuannya di dunia, yakni Ia mencari dan menyelamatkan umat yang hilang. Yesus tidak memandang siapa Zakius. Ia datang untuk menyelamatkannya. Sebab Yesus mengetahui kerinduan hati Zakius untuk bertemu dengan Yesus. Dan Yesus pun mengampuni dosa Zakius dan menjanjikan keselamatan kepada Zakius. Dan panggilan Tuhan kepada saya melalui sakit yang saya alami juga merubah hidup saya 180 derajat. Berubah dari sikap dosa menjadi berbalik kepada Kristus. Sehingga saya dapat menyadari jati diri saya yang sebenarnya sebagai anak-anak Allah yang berharga di mata. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Setiap kita dipilih Tuhan dengan caranya masing-masing. Menurut waktu yang telah ditetapkan dan di tempat yang telah ditentukan. Dan kita tidak perlu datang kepada Tuhan dalam keadaan sempurna. Karena Dialah yang akan menyempurnakan kita pada saat kita mau datang kepada. Semua yang saya alami ini, saya ingin membagikan dan terangkum dalam suatu ayat, yaitu di Roma 8 ayat 28, dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ini ditetapkan dari semula oleh Tuhan dan akan dibentuk seturut dengan rancangan-rancangan besar Tuhan. Kiranya renungan ini dapat memberi kekuatan dan keyakinan kepada kita semua bahwa kita adalah anak-anak yang berharga di mata-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada tim pujian. Sungguh luar biasa sharing yang sudah disampaikan oleh Bapak Frans pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semua sungguh dikuatkan. Terima kasih kepada Pak Frans yang sudah berbagi untuk kita semua. Kita semua boleh yakin dan percaya kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Kita sangat berharga di mata Tuhan dan rancangan Tuhan pastinya indah buat Bapak Ibu juga saya.
Sekali lagi terima kasih buat Pak Frans. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Pak Frans, teruslah menjadi berkat buat banyak orang, dan kiranya Tuhan juga selalu memberikan Pak Frans kesehatan. Bapak Ibu terima kasih juga untuk kebersamaannya. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, mari kita like, subscribe, dan share YouTube channel ini kepada banyak orang, supaya yang diberkati bukan hanya kita saja, tetapi semakin banyak orang yang diberkati lewat acara BPK Staying Alive. Sampai jumpa, terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu ku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi